Assalamualaikum. Hari ini kita lanjut pembelajaran tematik kelas 2, tema 1, hidup rukun. Subtema 3, hidup rukun di sekolah. Pembelajaran 5, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Siswa kelas 2 bermain dengan penuh semangat. Mereka harus membuat kelompok sebanyak tiupan peluit. Perhatikan permainan mereka. Nah, di sini siswa kelas 2 sedang melakukan permainan membuat kelompok. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini, ini gambar yang kakak lingkari ini ada Udin dan Edo sedang bertengkar atau sedang berebut. Nah, apa yang harus dilakukan oleh dua anak yang saling berebut? Nah, yang dilakukan Udin dan Edo adalah saling meminta maaf dan saling memaafkan. Jadi, dalam permainan kita harus sportif, tidak boleh bertengkar atau berebut. Saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji. Perbuatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, apakah adik-adik masih ingat dengan bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, tentunya masih ingat ya, yaitu bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, lambangnya adalah pohon beringin. Ada penerapan sila ketiga di sekolah. Nah, yang pertama ada mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Lalu ada bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Nah, di sini adik-adik harus bermain dengan teman-teman dari berbagai suku bangsa. Nah, adik-adik tidak boleh memilih-milih teman. Kita harus berteman dengan semua orang, berbagai suku bangsa. Lalu, yang ketiga ada memisahkan teman yang sedang bertengkar. Nah, jika adik-adik sedang melihat temannya yang bertengkar, kalian tidak boleh berkata, ayo, ayo. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak menunjukkan persatuan. Tetapi kita harus memisahkan teman yang sedang bertengkar. Lalu yang terakhir ada bekerja sama dengan melaksanakan piket kelas. Nah, itulah contoh penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Beri tanda centang pada kolam yang tepat. Perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, di sini ada 4 pertanyaan adik-adik. Nah, mari kita masuk pada nomor 1 terlebih dahulu. Melakukan piket kelas bersama-sama. Nah, apakah sikap ini sesuai atau tidak sesuai dengan sikap sila ketiga Pancasila? Iya, ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Lalu yang kedua ada hanya mau berteman dengan teman satu suku. Nah, apakah ini sesuai atau tidak sesuai adik-adik dengan sila ketiga Pancasila? Iya, ini tidak sesuai. Karena kita harus berteman dengan semua teman yang berbeda suku atau berbeda daerah. Lalu
Yang ketiga ada melakukan upacara bendera dengan tertib. Nah, apakah ini sesuai atau tidak sesuai dengan perbuatan sila ketiga Pancasila? Iya, ini sesuai dengan perbuatan sila ketiga Pancasila. Nah, lalu yang keempat ada menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa. Nah, ini apakah sesuai atau tidak sesuai dengan perbuatan sila ketiga Pancasila, adik-adik? Iya, ini sesuai dengan perbuatan sila ketiga Pancasila. Dan teman-teman sudah selesai bermain dan berolahraga. Nah, di sini ada Pak Guru berkata, lakukan pendinginan setelah berolahraga. Ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Nah, di sini ada kalimat perintah yang diucapkan oleh guru. Nah, apakah kamu pernah mendengar kalimat perintah dari gurumu setelah berolahraga? Nah, tentunya pernah ya adik-adik. Lalu, perintah apa yang diucapkan? Nah, bisa saja guru mengucapkan kembali ke kelas masing-masing atau ganti pakaian olahragamu dengan pakaian seragammu. Apa manfaat perintah tersebut? Nah, di sini apa manfaat perintah yang diucapkan guru? Nah, yang pertama kita lihat lakukan pendinginan setelah berolahraga. Nah, manfaat kalimat perintah ini adalah agar otot-otot kita menjadi lemas kembali. Lalu yang kedua, kalimat perintah yang kedua, ganti kembali pakaian olahragamu dengan pakaian seragammu. Nah, manfaat kalimat perintah ini adalah agar pada saat belajar kembali di kelas kita merasa nyaman karena baju yang kita gunakan sudah bersih dan tidak berkeringat. Karena pada saat berolahraga kita berkeringat dengan pakaian olahraga yang kita tadi. Maka manfaat mengganti pakaian setelah berolahraga adalah agar ketika belajar di kelas lagi kita merasa nyaman. Nah, lalu kalimat perintah yang ketiga ada minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Nah, manfaat kalimat perintah ini adalah meminum air putih itu gunanya untuk mengganti cairan tubuh karena kita setelah berkeringat. Nah, di sini kakak juga punya kalimat perintah. Jagalah kebersihan kelas, kata bu guru. Lalu manfaatnya adalah kelas menjadi bersih dan kita menjadi nyaman belajar. Lalu kalimat perintah selanjutnya, rajinlah belajar, kata bu guru. Nah, kira-kira apa manfaat perintahnya adik-adik? Iya, manfaat kalimat perintahnya adalah supaya kita menjadi anak yang pintar. Nah, jadi setiap kalimat perintah itu ada manfaatnya.